Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Engkau turun ke dunia Tuhan. Kau turun ke dunia. Selamatkan, selamatkan manusia. Oh, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu
Engkau Allah kami, Allah yang layak disembah. Tidak ada satupun yang sama seperti Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau tahu Tuhan setiap hati-hati yang datang pagi hari ini. Kami datang menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu. Kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami mau datang menyembah Allah yang kudus. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Katakan haleluya. 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 Sebab Engkau Allah. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kudus, kudus.
katakan di pagi hari ini, hanya Engkau Allah yang maha kuasa. Hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah. Tidak ada satupun yang akan terlewatkan pada pagi hari ini. Buka hatimu, bawa hatimu di hadapan hadirat Tuhan. Naikkan ungkapan syukurmu, haleluya, haleluya. Engkau kudus. Bapak Ibu katakan Engkau kudus. Buka suaramu pagi hari ini. Katakan kepada Tuhan, hanya Engkau Allah yang kudus. Hanya Engkau Allah yang layak terima puji. Haleluya Tuhan. Haleluya. Dengan lembut Bapak Ibu katakan Engkau kudus, kudus. Tidak ada Allah lain seperti Allah yang kita sembah pagi hari ini. Iman ini ada di sini. Katakan Engkau kudus Tuhan. Engkau dengar seruan jemaatmu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi dengan lembut katakan Engkau kudus. Angkatlah tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Tanda penyerahanmu kepada Tuhan. Mari haleluya. 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 Sembah Dia pagi hari ini. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Allah tahu isi hati kita saat ini. Allah tahu
hari yang indah ini. Sedikit waktu lagi kita akan meninggalkan di tahun 2025. Ada banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan kepada kita semua. Pagi hari ini naikkan ungkapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan segala puji syukur hanya bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, Engkau kudus Tuhan. Surga bumi menyembah. Sama-sama saja mau kita semua bangkit berdiri. Katakan Dia kudus. Engkau Allah semesta alam Tuhan. Oh, haleluya. Kuduslah Tuhan. Sudah sekali lagi katakan kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. 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 Sekali lagi kita berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Sebab Dia Allah yang kudus, Allah yang layak ditinggikan. Haleluya, puji Tuhan. Yesus jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan benar. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran. Amin. Yesus jalan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Haleluya. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
ucapan amin. Di dalam Yesus ada keselamatan. Sebab hari ini kita mau bersuka bagi Tuhan. Kita mau bersorak bagi Raja di atas segala raja. Mari kita mau katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan bagi saya dan saudara. Amin. Mari kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari katakan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari bersuka. Bersuka. Dalam Tuhan. Mari katakan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Mari bersuka cita kepada Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Amin. Sebab hari ini Tuhan menjadikan bagi saya dan saudara. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam Tuhan, bersuka, bersuka. Dalam Tuhan, semua katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, amin. Bersuka kita, bersuka. Oh, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, amin. Bersuka kita. Mari katakan, oh bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, amin. Bersuka kita. Mari kita bersuka cita. Oh, ketika dirimu dengan syukur. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Mari kita katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, oh, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita mari nyanyikan pujian ini. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kami bersaudara Tuhan. Oh, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, mari katakan, dengan iman katakan, Yesus. Oh, haleluya. Dalam Yesus
harus kita bersaudara. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Bukan saatnya lagi kita saling mendengki satu dengan yang lain. Ingat, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kita tetap memperbaiki hati kita supaya tetap berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kita yang pertama. Dari hari ke hari Tuhan, berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan hari ini kita telah berada di penghujung tahun 2025. Banyak hal saudaraku yang kita telah lewati. Banyak hal yang kita telah nikmati kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kalau kami ada bersama keluarga-keluarga kami, itu bukan karena kekuatan kami Tuhan. Tuhan masih izinkan kita berinjak pada Desember. Bahkan di penghujung tahun 2025 ini, kita sadar saudara bukan karena kita kuat. Bukan karena kita bisa menjaga hidup kita. Tapi semua karena kebaikan Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan bagi kita semua saat ini. Kita buka hati kita yang terbaik.
Firman Tuhan adalah dasar dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Engkaulah perisai kami Tuhan. Saat badai datang menerpa kami, satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau terus memelihara kami. Janji-Mu kami pegang hidup kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Katakan, Engkaulah perisaiku. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Saat badai menimpa kami Tuhan, sebab ada janji-Mu dalam hidup kami. Di dalamku, pulihkan kami. Pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau sampai. Kami akan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari dengan iman katakan pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup Tuhan. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwa kami Tuhan. Pulihkan jiwa. Lagi katakan, Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup. Katakan firman-Mu. Tenangkan jiwa kami, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Kami akan bertahan. Berdiri sampai kita nyanyikan pujian ini. Satu pengharapan kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sampai kapanpun Tuhan. Kami akan bertahan apapun yang kami alami di dalam dunia ini. Aku kan bertahan dalam tekanan musuh yang Kau berikan.
Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Selanjutnya kami serahkan. Selalu bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Yesus selalu menopang. Yesus selalu menopang. Katakan bukan berdiri tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji hormat bagimu Tuhan. Kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami akan bisa bertahan, kami akan bisa berdiri, kami akan bisa kuat, dan kami tahu itu bersumber daripada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tetapi sebelum itu Tuhan, Engkau melayakkan setiap hati-hati kami di tempat ini Tuhan. Kami adalah orang yang berdosa Tuhan. Biarlah kelayakan ada dalam setiap kehidupan kami yang ada di tempat ini. Dan kami menerima firman Tuhan dengan baik. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu tidak pandai berkata-kata. Tetapi hamba yakin dan percaya ada kuasa Roh Kudus yang akan menerjemahkan dalam setiap hati-hati kami yang ada di tempat ini Tuhan. Setiap intimidasi kuasa kegelapan yang mau mengganggu setiap konsentrasi pemikiran kami. Kami mau tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Biarlah kami tetap tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah nama Tuhan yang nampak di tempat ini Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur kalau kita bisa ada hari ini, sampai detik ini, sampai sekarang ini Bapak Ibu masih ada. Bahkan kita akan ada di penghujung tahun 2025. Dan besok hari kita akan memasuki yaitu tanggal 1 Desember. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan belajar satu hal yang perlu kita ketahui di dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita Bapak Ibu, kita lupa menggunakan obat ini. Seringkali kita lalaikan obat yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tahu hari ini kalau kita masih bisa bernapas, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Tidak ada yang dapat kita banggakan Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ada satu resep obat yang Tuhan sudah racik untuk saya dan jemaat Tuhan di tempat ini yang perlu kita terima dan yang perlu kita nikmati. Mari kita buka di dalam kitab Amsal. Di dalam kitab Amsal pasal 17. Kitab Amsal pasal yang ke-17
ayat yang ke-22. Kalau Bapak Ibu sudah dapat katakan amin. Puji nama Tuhan, kita baca secara bersama-sama dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Di pagi hari yang indah ini saya memberikan tema atau judul khotbah saya yaitu obat yang manjur hanya ada di apotik rohani. Katakan amin. Obat yang manjur hanya ada di apotik rohani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Tentunya di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita sakit kepala, tentunya kalau kita cari obat di apotik, itu bisa hilang. Ketika kita sakit perut, ketika kita minum obat yang ada di apotik yang ada di sekitar kita itu kemungkinan bisa hilang. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ketika kita sakit hati, bagaimana ketika kita kecewa, bagaimana ketika kita putus asa, apakah ada obatnya? Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada apotik di sekitar Morowali ini, bahkan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini yang dapat menyembuhkan hal itu. Tetapi di sini kita akan belajar bagaimana ada obat yang Tuhan sudah racik untuk kita, yaitu saya dan Bapak Ibu tempat ini adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, hari-hari ini kita akan memasuki yaitu di hari Natal ini tentunya yang perlu kita jaga adalah suasana hati kita. Suasana hati kita perlu kita jaga Bapak Ibu. Apalagi di besok hari kita akan merayakan Natal tanggal 1 Desember yang sudah ditetapkan untuk kita rayakan di tempat ini. Tetapi yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, kita perlu untuk menjaga suasana hati kita. Kita tidak akan bisa menikmati suasana yang menyenangkan ketika hati kita tidak baik-baik saja. Kita akan tidak bisa menikmati hal yang begitu luar biasa. Kita tidak akan bisa menikmati yang namanya hadirat Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan ketika hati kita itu tidak baik-baik saja atau tidak beres. Tetapi mari Bapak Ibu kita akan belajar sama-sama. Kita bereskan hati kita dengan obat rohani yaitu hati yang gembira. Bapak Ibu, hati yang gembira itu bukan hanya terpengaruh oleh keadaan nanti. Oh, nanti kita panen sawit berlimpah itu baru kita bergembira. Oh, nanti kita diberkati dalam usaha pekerjaan kita itu baru kita bergembira. Tetapi hati yang gembira itu akan selalu diberikan kepada orang yang benar-benar bergembira di dalam Tuhan. Orang yang benar-benar yang tetap berharap kepada Tuhan Bapak Ibu. Mengapa kita harus bergembira di dalam Tuhan? Karena kalau kita bergembira di dalam Tuhan, di sini saya mencatat akan mengurangi kecemasan bahkan tekanan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan akan mengurangi ketakutan, menghilangkan ketakutan, akan mengurangi rasa sakit kita. Apalagi kita Bapak Ibu, banyak kita di tempat ini yang sedang letih lesu. Banyak kita di tempat ini yang tidak tahu arah kemana. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, di pagi hari yang indah ini ada satu racikan yang kita harus nikmati di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu, saya tidak mau menikmati. Untuk apa saya bergembira ketika banyak tantangan yang diperhadapkan kepada saya? Untuk apa saya bersuka cita ketika masalah silih berganti? Tetapi Bapak Ibu, kalau kita bersuka cita di dalam Tuhan, ketika kita bergembira di dalam Tuhan, yang benar-benar dari Tuhan, semakin kita bergembira di dalam Tuhan, di situ akan mendatangkan kuasa yang begitu luar biasa, yang tidak kita duga Bapak Ibu, katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita belajar untuk bisa menerima yaitu obat rohani yang berasal dari apotik rohani yang harus kita ambil. Tidak dibeli Bapak Ibu. Tidak dibeli Bapak Ibu. Tetapi itu diberikan siapapun yang mau menerima, yaitu hati yang gembira Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan.
Karena kalau kita bergembira itu akan menambah kekuatan kita. Katakan amin. Karena kalau kita bergembira itu akan menambah sukacita kita. Apalagi kita yang sedang letih lesu, menghadapi pergumulan, menghadapi masalah keluarga, menghadapi masalah ekonomi yang kita diperhadapkan silih berganti. Belum selesai satu, sudah datang satu. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, supaya kita bisa menjadi kuat Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu terima yang namanya obat rohani yang daripada Tuhan, yaitu hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur Bapak Ibu. Obat yang manjur adalah obat yang mujarab, yang begitu akan menyembuhkan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita bersama dengan Tuhan, sehingga di dalam kitab Amsal dia katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Di situ terpancar satu kehidupan. Karena Tuhan itu bukan melihat dari penampilan kita Bapak Ibu. Dia tidak akan melihat dari penampilan kita saja Bapak Ibu. Tetapi hari ini Tuhan melihat dari setiap hati kedalaman kita. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar mencari Tuhan? Karena kalau kita mencari Tuhan Bapak Ibu, itu akan menghilangkan yang namanya kegelisahan. Itu akan menghilangkan yang namanya cemas. Itu yang akan menghilangkan yang namanya kekecewaan. Bahkan itu yang akan menghilangkan kehilangan harapan kita. Tetapi hari ini Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar bahwa sumber kegembiraan itu yang sejati itu bukan dari situasi tetapi datang dari Tuhan. Bahkan kegembiraan yang sejati itu kita bergantung kepada Tuhan, bukan kita bergantung kepada keadaan. Dan bahkan kita bisa melihat contoh-contoh dari Alkitab. Paulus, dia tetap bersuka cita walaupun dalam keadaan dipenjarakan. Bahkan kita akan bisa melihat Daud dikejar-kejar oleh musuhnya, ia tetap memuji Tuhan. Bahkan hal yang ironis yang kita bisa lihat adalah Ayub, yang begitu banyak yang dia diperhadapkan tekanan dalam keluarganya, ia tetap dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kegembiraan sejati lahir dari hubungan kita dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita sama-sama untuk bisa mau menikmati yang namanya obat yang sudah diracik oleh Tuhan. Seringkali kita lupa racikan Tuhan yang berikan kepada kita. Tentunya kalau kita mau menikmati racikan obat, tentunya di situ akan ada vitamin-vitaminnya yang kita akan terima. Kita akan terima yang namanya vitamin A, yaitu kita apa? Kita akan terus membaca kebenaran firman Tuhan. Kita akan bisa menerima yang namanya vitamin B, yaitu apa? Kita akan berdoa dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, di situ akan menguatkan kehidupan kita. Bahkan kita akan menerima yang namanya vitamin C, yaitu kita akan cinta kepada sesama kita. Dan kita akan menerima yang namanya vitamin D, yaitu damai sejahtera, ada dalam setiap kehidupan kita. Yang penting kita mau menikmati yang namanya obat rohani. Obat rohani yang ampuh itu hanya ada di apotik rohani. Yang hanya ada dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, engkau sedang menikmati obat rohani yang engkau terima Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu hari-hari ini, iblis menebarkan racun kepada kita. Apa? Racun kebencian, racun akar pahit, racun yang tidak benar-benar, yang benar-benar kita jauh kepada hadirat Tuhan. Tetapi hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau supaya menghilangkan racun itu dengan apa? Dengan hati yang gembira kepada Tuhan. Katakan amin. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bisa belajar. Apotik punya banyak obat untuk sakit kepala, bahkan untuk kita batuk bisa dapat disembuhkan. Tetapi obat apotik rohani itu lebih mujarab. Katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, dia katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Maksudnya ini mengingatkan kepada kita supaya kita hidup, jangan kita hidup dengan sembarangan. Bahkan kita akan hidup dengan kehilangan, kita akan hidup dengan tantangan. Bahkan kita akan hidup dengan yang namanya kita tidak fokus dengan Tuhan. Yang membuat kita apa?
patah semangat itu kita tidak fokus dengan Tuhan. Yang membuat kita patah semangat itu adalah kita menyimpan kepahitan. Yang membuat kita tidak fokus kepada Tuhan itu kita lupa Tuhan. Bahkan itu yang akan mengeringkan tulang kita. Itu yang akan membuat kita letih lesu. Tetapi mari Bapak Ibu, Tuhan pernah berkata, dia katakan apa Bapak Ibu? Marilah kepadaku semuanya yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Itu adalah obat yang diberikan kepada kita Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang ada tempat ini, di hari Natal ini kita akan memasuki besok di tanggal 1 hari Natal. Mari kita menjaga hati kita. Mari kita menjaga hati kita itu benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita tidak akan menikmati yang namanya Natal kalau kita tidak menjaga suasana hati kita. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama untuk bisa menikmati yang namanya obat rohani, yaitu hati yang gembira. Dengan hati yang gembira Bapak Ibu, kita akan bisa kuat. Walaupun banyak tekanan dalam setiap kehidupan kita, walaupun banyak tentangan, kalau kita bergembira di dalam Tuhan, kita akan tetap kuat. Tetapi yang menjadi masalah adalah jangan kita bergembira ketika teman-teman di sekitar kita jatuh. Itu yang jadi masalah. Jangan kita bergembira ketika kita melihat orang-orang lain itu, mereka itu jatuh dan mereka sakit, bahkan mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi mari Bapak Ibu, kita bergembira di dalam Tuhan. Itu adalah obat yang paling manjur, yang harus kita nikmati, resep yang perlu kita minum setiap hari, resep yang perlu kita makan setiap hari, bahkan resep yang perlu kita lakukan setiap hari. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita belajar sama-sama bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya Tuhan mau menyediakan obat rohani yang bisa dibeli, yang tidak bisa dapat dibeli, bahkan bisa diterima oleh siapapun. Obat yang manjur itu tidak bisa ada orang yang dapat membelinya. Tetapi obat yang manjur itu diberikan kepada siapapun dia yang mau menerimanya. Yaitu Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang tempat ini, mari kita sama-sama bahwa firman Tuhan ini hanya mengingatkan kepada kita, mari Bapak Ibu kita menjaga hati kita. Kita berusaha apa? Hati kita tenang. Karena kalau hati kita tenang, kitab Amsal dia katakan, kalau hati yang tenang itu dapat menyegarkan tubuh kita. Katakan amin. Hati yang tenang itu bisa dapat menyegarkan tubuh kita. Bahkan dengan hati kita yang tenang, kita akan bisa dapat berkomunikasi baik dengan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah ketika kita iri hati, itu yang akan menjadi masalah dalam setiap kehidupan kita. Tetapi mari Bapak Ibu, bahwa kebenaran firman Tuhan ini tidak panjang, tidak lebar, tetapi hanya mengingatkan kepada kita, mari Bapak Ibu, engkau datang menikmati yang namanya obat yang manjur, yaitu hati yang gembira. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita tutup Alkitab kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita di tempat ini siapapun dia perlu yang namanya hati gembira. Kita perlu minum obat yang benar-benar berasal daripada Tuhan, yaitu hati yang gembira Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, saya undang pemain musik, kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan tidak bisa menikmati suasana yang baik, hati yang baik, ketika kita tidak bergembira di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami Bapak Ibu, kita tidak akan pernah menikmati hati yang gembira ketika ada akar pahit dalam setiap kehidupan kita. Ada sakit hati dalam setiap kehidupan kita. Tetapi mari Bapak Ibu, ada apotik rohani yang bisa, yang dapat menyembuhkan setiap masalah Bapak Ibu. Setiap pergumulan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu engkau datang kepada Tuhan. Bahwa firman Tuhan ini hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu, supaya engkau kembali kepada Tuhan. Engkau dekat dengan Tuhan. Engkau menaikkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah tolong Bapak Ibu di tempat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Uri haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu, bahwa Tuhan mau melihat kehidupan hati Bapak Ibu. Apakah kehidupan hati Bapak Ibu mau terbuka untuk Tuhan? Mungkin hati kita pernah sakit. Mungkin hati kita pernah kecewa.
Mungkin hati kita pernah patah Bapak Ibu. Tetapi mari Bapak Ibu, ada obat yang mujarab. Obat yang mujarab yang harus kita nikmati. Obat yang mujarab yang harus kita terima. Semakin kita menikmati, semakin kita bisa melihat kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, jangan pernah engkau menikmati yang namanya firman Tuhan. Jangan pernah engkau lupa menikmati yang namanya ketika engkau berdoa dengan Tuhan. Jangan pernah engkau lupa menikmati ketika engkau menyembah kepada Tuhan. Semakin engkau menyembah kepada Tuhan, semakin Tuhan menguatkan kepadamu. Obat yang paling terkuat adalah ketika engkau benar-benar meminta kepada Tuhan, Sang Pengendali kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Glory, haleluya. Mungkin Bapak Ibu yang ada tempat ini memiliki sakit dan penyakit. Mungkin Bapak Ibu susah sekali untuk disembuhkan. Tetapi mari Bapak Ibu, ada resep obat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kita ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari Bapak Ibu, ketika hatimu benar-benar terfokus dengan Tuhan, engkau tidak akan rugi Bapak Ibu. Tetapi engkau akan merasakan yang namanya vitamin damai sejahtera dalam hatimu. Dan engkau akan bisa berkata bahwa Dia adalah Allah yang sanggup. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Haleluya, Yesus. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang terderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari katakan Dia sanggup. Kita bangkit berdiri. Kita mengimani firman Tuhan ini. Kita benar-benar merespon firman Tuhan bahwa Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup mengubah setiap kehidupan kita. Dia sanggup mengubah setiap sakit hati. Dia bisa sanggup mengobati setiap yang terluka. Hanya Yesus yang sanggup, hanya Yesus yang mampu, hanya Yesus yang sanggup Bapak Ibu. Saatnya engkau terima hadirat Tuhan, saatnya engkau bangun hubunganmu dengan Tuhan. Di situ ada obat yang bisa menyembuhkan. Hanya kepada Yesus saja Bapak Ibu. Dia sanggup melakukan hidup. Mari katakan Dia sanggup, Dia sanggup. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Jesus, Jesus, Jesus. Roh Kudus, haleluya, haleluya. Roh Kudus, Jesus, 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 haleluya, haleluya. Yesus, yes, Jesus, yes, Jesus, Jesus, yes, 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 Jesus, yes. Oh, yes. Dengan imanmu Bapak Ibu, bahwa Dia sanggup, mari angkat pujian dengan ini. Mungkin Bapak Ibu bergumul tentang penyakit Bapak Ibu susah disembuhkan. Mungkin Bapak Ibu bergumul tentang kehidupan Bapak Ibu susah untuk dipulihkan. Tetapi hari ini Bapak Ibu, ada obat, ada racikan obat yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus, glory, haleluya. Dengan lembut katakan Dia sanggup. Dengan imanmu Bapak Ibu, dengan imanmu akan menyembuhkan setiap sakit dan penyakitmu Bapak Ibu. Dengan imanmu Bapak Ibu, Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam keluargamu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu rasa lelah, mungkin Bapak Ibu rasa sakit, tetapi ingat Bapak Ibu, Dia sanggup, Dia sanggup. Oh Yesus, haleluya. Mungkin kita tidak sanggup,
tetapi di belakang kita, di samping kita ada tangan Tuhan, ada tangan Tuhan yang menopang kita Bapak Ibu. Oh Yesus, glory, haleluya. Hidupku dengan imanmu katakan, Dia sanggup. Apapun pergumulan Bapak Ibu, apapun pergumulan Bapak Ibu, mari engkau bawa kepada Tuhan. Engkau bawa kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup Bapak Ibu. Haleluya. Sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan jiwaku. Mari katakan, Dia sanggup. Oh Yesus, Yesus sanggup. Glory, haleluya. Bukan perkara yang besar, Dia sanggup. Yesus, Yesus. Sekali lagi katakan, Dia sanggup. Haleluya. Yesus sanggup. Haleluya. Yes, Jesus. Oh, sanggup. Amin, amin, amin. Haleluya. Memberikan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memberikan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, kami mengimani bahwa Engkau sanggup melakukan perkara yang begitu luar biasa. Yang tidak mungkin bagi dunia itu akan mungkin bagimu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kami sudah merespon kebenaran firman Tuhan. Maka itu akan menjadi obat dalam setiap kehidupan kami. Dari hari ke hari kami akan bisa mampu, karena ada obat-Mu yang mujarab, yang tetap terus mengendalikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kuatkanlah setiap hati-hati jemaat Tuhan di tempat ini, supaya kami tetap terus menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang bertahan, yang setia, yang sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan. Dan kami akan melihat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menguraikan setiap kata-kata Tuhan. Tetapi hamba yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang akan menerjemahkan dalam setiap firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Dan akan mengingatkan kami selalu. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan kami akan menjadi orang yang tetap terus diberkati dan semakin diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah datang berdoa kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Mari Engkau telah diberkati oleh firman Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa, yang datang mengingatkan, mengkuatkan iman percaya saudara-saudara. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia ini, bahkan hidup pada dunia akhir zaman. Banyak hal yang kita lewati. Iblis juga berusaha untuk merusak hati pikiran saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan yang luar biasa datang pada kita. Ujian boleh datang, tantangan boleh datang. Tapi mari kita mau ciptakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Mari kita selalu ciptakan damai sejahtera dalam hidup kita. Walaupun kita mengalami banyak situasi yang kita tidak inginkan. Persoalan, pergumulan. Tapi kalau hati ini penuh sukacita.
Maka saya yakin dan percaya kita semua bisa melewati karena ada tangan Tuhan yang terus menopang saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman lewat hambanya yang telah memberitakan saat ini. Kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa dan persembahan dijalankan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Sama-sama katakan, ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Mari katakan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberikan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Oh, lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi, oh Tuhan, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Oh, memang tak berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita hati, karena
Bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu Tuhan. Engkau menyelamatkan kami. Engkau memberikan keselamatan dalam setiap kehidupan kami yang hadir saat ini. Dan kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami bisa bersama-sama beribadah kepada-Mu. Ada firman yang disampaikan bagi kami semua. Firman mengingatkan kami untuk kami memiliki hati yang gembira dalam hidup ini. Dan mampukanlah kami semua Tuhan, untuk kami terus menciptakan hati yang gembira dalam kehidupan kami. Sebab ketika kami memiliki hati yang gembira, apapun yang kami hadapi, persoalan pergumulan yang kami alami, kami bisa lewati semua. Karena ada tangan Tuhan yang terus menopang kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dalam pelayanannya Tuhan. Engkau pakai dia dengan luar biasa. Hikmat dan urapan Allah akan turun atas kehidupan hamba-Mu. Dan kami semua seluruh jemaat Tuhan saat ini Tuhan. Kami telah memberikan korban syukur kami. Biarlah setiap persembahan yang kami telah berikan Tuhan, kami percaya itu tidak menjadi kekurangan dalam hidup kami. Ketika kami beri dengan penuh sukacita, maka ada berkat-berkat Allah yang Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kami semua. Berkati apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami telah memberikan korban syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku menyembah segala pujian, ya Tuhan segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan, memuji-Mu Tuhan, menyembah, ya menyembah-Mu. Yesus, ku Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, ku lagi, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Berikan kemuliaan, pujian, hormat bagi Tuhan, bagi Raja di atas segala raja, bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sanjung, muliakan, tinggikan, agungkan Engkau. Hidup kami selalu mengagumi pribadi-Mu yang ajaib dan hebat dan luar biasa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Kami bisa ada di rumah Tuhan. Kami menyadari ini semua oleh karena anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih buat hal-hal yang baik yang terus Tuhan beri bagi kami. Kami menyadari hidup kami sepenuhnya oleh karena anugerah, kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau terus dipermuliakan dalam hidup ini. Kiranya Engkau terus ditinggikan dalam hidup ini. Kiranya Engkau terus Tuhan yang menjadi pusat dari segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Bersama-sama seluruh sidang jemaat Tuhan hari ini kami mendoakan, memberkati ibadah Natal kami besok hari Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau lihat, kami rindu untuk terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Perayaan Natal ini sepenuhnya kami persembahkan untuk Engkau, untuk Raja di atas segala raja, untuk Juru Selamat kami, untuk Allah yang mengasihi kami, untuk Allah yang telah berkorban bagi kami, untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami mengundang Engkau untuk hadir dalam ibadah perayaan Natal kami. Mengundang Engkau dengan kehadiran Tuhan. Mengundang Engkau dengan lawatan-Mu bagi kami. Biarlah berkat-berkat rohani akan tercurah menjadi bagian kami. Seluruh undangan kami, seluruh kami semua diberkati Tuhan dalam ibadah Natal ini. Untuk itu Tuhan kami berkata, Tuhan hadirlah dalam perayaan Natal kami ini. Hadirlah dengan berkat-Mu, hadirlah dengan lawatan-Mu, hadirlah dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau urapi semua yang terlibat dalam pelayanan Natal ini. Mulai dari pemusik, penari rebana, multimedia Tuhan, soundman, lighting Tuhan, song leader, singers, penerima tamu, kolektor, segala sesuatu Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan.
Semua yang terlibat Tuhan berkati. Kami semua terlibat Tuhan dalam acara ini. Ibu-ibu yang memasak, yang menyediakan makanan Tuhan. Apa yang kami lakukan, kami tidak lakukan untuk manusia. Kami lakukan itu untuk Tuhan. Kami lakukan karena kami mengasihi Engkau. Kami lakukan karena kami mencintai Engkau. Apapun yang bisa kami korbankan, kami akan persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau jauhkan persungutan dari hati kami Tuhan. Karena kami tahu kami tidak akan pernah bisa membalas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Bahkan keselamatan yang begitu bernilai, berharga yang tidak bisa kami balas. Yang tidak bisa kami beli dengan kekayaan apapun juga. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Urapan Tuhan menjadi bagian kami yang menjadi bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berkati seluruh yang hadir. Kami percaya mereka akan kembali dengan sukacita. Akan kembali dengan ketenangan. Kembali dengan sukacita Natal yang berasal daripada Tuhan. Amat terlihat perubahan hidup dalam hidup mereka. Menjadi bagian keberadaan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Engkau sertai kami Tuhan. Kami rapuh, kami lemah. Kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Tapi kekuatan Tuhan memampukan kami. Menyanggupkan kami. Untuk kami bisa terus melangkah. Dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Sukacita Tuhan menjadi bagian kami. Biarlah hati yang gembira akan selalu kami alami. Berkati juga hamba Tuhan yang telah memberkati kami. Engkau terus pakai dia Tuhan. Menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah hidupnya akan dia terus persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sana keluarga kami juga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudari kami yang terpisah jauh. Tuhan tolong mereka Tuhan. Berkati hidup mereka, sehat-sehatkan mereka. Sertai hidup mereka Tuhan. Berkati yang sudah bekerja. Berkati yang dalam pendidikan dengan hikmat, kemampuan, kesanggupan, rajin belajar menjadi bagian hidup mereka. Amat terlebih taruh roh yang takut akan Tuhan bagi mereka. Roh yang setia, roh yang mengasihi, roh yang mencintai Tuhan. Kami rindu generasi kami akan menjadi generasi-generasi yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Namamu dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bawa hati kami untuk selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Karena hanya dekat dengan Engkau hati kami tenang. Hanya dekat dengan Engkau, hati kami bisa mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Tantangan persoalan boleh datang, tapi kami percaya kemenangan akan selalu menjadi bagian kami. Karena Engkau ada di pihak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang telah berkorban mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Apa yang kami persembahkan, kami berikan untuk Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan tidak pernah berhutang bagi mereka yang setia mengasihi, mencintai, dan setia melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik Engkau akan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Malah anugerah kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Kiranya engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Engkau juga menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Biarlah dalam hidupmu, dalam keluargamu selalu ada sukacita, ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada ketentraman, bahkan shalom damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita diberkati Tuhan, mari bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.